berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Untuk latihan coaching yang pertama, yaitu kegiatan coaching yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Kasusnya yaitu, saya sebagai seorang guru memperhatikan seorang murid yang jarang menunjuk tangan untuk menjawab pertanyaan lisan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dia juga jarang sekali bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya. Dia juga jarang sekali tampil ke depan kelas. Tetapi ketika ditunjuk oleh guru, dia mau menjawab dan jawabannya selalu benar. Ketika dilakukan latihan atau penugasan secara tertulis, dia selalu mendapatkan nilai tertinggi. Dia selalu mengerjakan tugas dengan baik secara tepat waktu. Saya sering memotivasinya dan teman-temannya untuk percaya diri dalam menjawab pertanyaan ketika pembelajaran berlangsung. Tidak perlu merasa malu ataupun takut. Ibu tidak akan memarahimu. Tetapi belum ada perubahan pada murid saya ini. Assalamualaikum, Ruri. Waalaikumsalam, Ibu. Wi, tahukah kamu kenapa Ibu panggil ke ruang guru? Tidak, Bu. Ibu memperhatikan kamu jarang menunjuk tangan untuk menjawab pertanyaan lisan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kamu juga jarang sekali bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Kamu juga jarang sekali tampil ke depan kelas. Padahal yang Ibu amati, nilai tugasmu selalu tinggi. Apa yang membuat kamu jarang berbicara dan tampil di depan teman-temanmu, Wi? Oh, saya malu, Bu. Terus saya kurang rasa percaya diri ketika berbicara di depan teman-teman. Boleh cerita ke Ibu apa yang membuat kamu malu dan tidak percaya diri? Saya takut, Bu. Nanti saya jawabnya kurang tepat. Terus nanti saya malu, terus diketawa-ketawain sama teman-teman saya. Jadi, saya tidak percaya diri kalau saya ditertawakan dengan jawaban yang saya berikan salah, Bu. Kadang saya ingin menunjuk tangan, tapi sudah keduluan sama teman yang lainnya. Oh, begitu ceritanya. Sekarang Ibu paham alasan kamu jarang menunjuk tangan untuk menjawab pertanyaan lisan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kamu juga jarang bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Kemudian, kamu juga jarang tampil ke depan kelas. Menurut Uwi, apa yang bisa Ibu bantu untuk memecahkan masalah Uwi? Kalau boleh, Bu, Uwi pengennya Ibu nunjuk Uwi secara langsung, karena kalau Uwi nunjuk tangan sendiri itu gimana ya, Bu? Rasa percaya dirinya itu kurang gitu. Mungkin kalau Ibu yang nunjuk Uwi dalam memberikan suatu pertanyaan, mungkin Ibu percaya bahwasannya Uwi bisa menjawab soalnya gitu. Apakah nanti dengan Ibu sering menunjuk Uwi, Uwi akan lebih sering untuk tampil dan Uwi akan jadi lebih percaya diri berbicara? Saya mau, Bu. Jadi Ibu menunjuk saya, jadi saya lebih percaya diri nanti ke depannya. Mungkin saya bisa berbicara, tampil tanpa Ibu tunjuk terlebih dahulu nantinya. Jika dalam sehari itu Ibu cuma sekali menunjuk Uwi, apakah untuk berikutnya
Wi mau menunjuk tangan sendiri dan berani untuk tampil? Baik, Bu. Untuk beberapa hari ini, tapi Ibu yang menunjuk Uwi ya, berbicara tampil ke depan kelas. Dan untuk seterusnya, mungkin Uwi yang akan berusaha menunjuk sendiri tanpa menimbulkan kecemburuan dari teman-teman yang lainnya. Oke, baiklah. Untuk beberapa hari ini, Ibu akan lebih sering menunjuk Uwi ya, untuk Uwi supaya bisa berbicara dan tampil di depan teman-temannya. Tetapi untuk seterusnya, Ibu mungkin tidak sesering sekarang ya menunjuk Uwinya, nanti akan menimbulkan kecemburuan dari teman-teman Uwi. Lalu, apa rencana Uwi ke depannya? Mungkin rencana Uwi ke depannya itu lebih giat lagi dalam belajar, terus memahami pelajaran, terus rasa percaya dirinya harus ditingkatkan lagi agar lebih berani tanpa Ibu nunjuk terlebih dahulu. Terus lebih aktif lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nggak perlu ada rasa-rasa takut dan malu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, gitu Bu. Wah, bagus sekali rencana Uwi. Ternyata rencana Uwi itu sangat luar biasa ya. Ibu yakin Uwi akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik ke depannya. Dan apakah dengan Ibu sering menunjuk Uwi ini, Uwi akan lebih meningkatkan percaya diri Uwi, dan Uwi akan lebih meningkatkan kemampuan Uwi berikutnya? Iya Bu, mungkin saya sekarang untuk kedepannya lebih percaya diri lagi dan berani tampil di depan teman-teman saya Bu. Ya, baiklah Uwi. Semoga saat berbicara dan tampil di depan teman-teman Uwi lebih percaya diri, tidak takut lagi, dan tidak malu lagi ya. Nah, selanjutnya, apakah ada komitmen yang ingin Uwi buat supaya saat berbicara dan tampil di depan-depan itu penampilan Uwi lebih baik dan Uwi menjadi lebih percaya diri? Mungkin komitmen Uwi untuk dapat berbicara, terus tampil di depan teman-teman. Karena Uwi harus memahami benar materi yang disampaikan oleh Ibu gitu. Karena Uwi harus menambah pengetahuan dengan lebih banyak membaca buku dari bermacam-macam sumber belajar yang Ibu berikan sama Uwi. Terus ketika Ibu memberikan pertanyaan, mungkin Uwi bisa memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan dengan cara itu Uwi bisa menjadi lebih percaya diri lagi dan berani tampil untuk mengemukakan pendapatnya di depan teman-teman tanpa adanya rasa takut salah untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Wah, Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen yang Uwi buat tadi. Mudah-mudahan untuk kedepannya Uwi lebih percaya diri, lebih sukses, dan bisa mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu ya. Iya, makasih banyak Ibu. Sama-sama Uwi, terima kasih juga atas waktunya. Nah, sekarang Uwi boleh masuk ke dalam kelas kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama Uwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Pada kasus kedua, yaitu latihan coaching
antara rekan sejawat. Kasusnya yaitu, rekan saya bercerita dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari komite sekolah bahwasanya ia datang tidak tepat waktu dan pada saat jam bidang studi tidak ada di sekolah. Komite sekolah sebagai perpanjang tangan wali murid tampak keberatan dengan guru tersebut yang datang terlambat dan tidak ada di sekolah pada saat jam bidang studi berlangsung. Ketika ditegur oleh kepala sekolah, rekan Anda menyampaikan berbagai macam alasan untuk menghindari kesalahannya tersebut. Padahal sudah diselidiki oleh kepala sekolah, memang betul guru tersebut tidak datang pada saat jam bidang studi berlangsung. Bagaimana saya menyikapinya? Assalamualaikum Bu Ruri. Waalaikumsalam Bu Nelma. Bu Ruri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau berbicara tentang apa yang saya alami tadi ketika saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Boleh Bu Nelma, apa yang mau Ibu bicarakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari komite sekolah bahwa saya sering terlambat dan tidak ada di sekolah sewaktu PBM bidang studi sedang berlangsung. Kepala sekolah nampak kurang senang karena saya tidak disiplin dalam melaksanakan tugas saya. Oh, begitu Bu Nelma. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu selalu datang terlambat dan tidak ada di sekolah sewaktu jam bidang studi berlangsung? Saya datang terlambat pagi itu, Bu, karena orang tua saya sakit dan tidak ada yang menjaga orang tua saya. Jadi, saya siapkan dulu semua keperluan orang tua saya sebelum saya berangkat ke sekolah. Apa yang Ibu Nelma rasakan saat Ibu datang terlambat dan tidak ada di sekolah sewaktu jam bidang studi berlangsung? Saya merasa saya sudah melanggar disiplin, tidak memberikan contoh yang baik bagi murid-murid saya, Bu. Kalau boleh tahu, orang tua Bu Nelma sakit apa? Orang tua saya kakinya sakit, Bu. Asam uratnya kambuh yang membuat beliau tidak bisa berjalan sempurna, Bu. Menurut Ibu Nelma, dengan Ibu datang terlambat dan tidak ada di sekolah pada saat jam pembelajaran berlangsung, apakah Ibu merugikan siswa? Kalau saya pikir-pikir itu tidak merugikan siswa, Bu, karena saya terlambat tidak di jam pembelajaran saya, tetapi di jam pembelajaran bidang studi. Saya terlambat ketika kegiatan pagi, Bu, ketika senam dan kegiatan ke Minangkabauan. Dan insya Allah saya tidak akan merugikan anak didik saya dan saya tidak akan memakai hak mereka untuk kepentingan pribadi saya, Bu. Ya, kalau begitu sih saya setuju dengan pendapat Ibu Nelma. Semua bisa kita carikan solusinya tanpa kita mengorbankan anak-anak didik kita. Ya, Jadi sekarang, apa rencana Ibu Nelma untuk menyelesaikan masalah ini antara kepala sekolah dengan komite sekolah? Yang pertama, saya ingin menghadap kepada komite sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kepada komite sekolah karena saya datang terlambat dan tidak ada di sekolah pada saat jam bidang studi berlangsung. Apa nantinya yang akan Ibu sampaikan kepada komite sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan berada di sekolah sewaktu bel berbunyi dan berada di sekolah ketika pembelajaran bidang studi sedang berlangsung. Bagus sekali rencana Ibu Nelma ya. Mudah-mudahan berhasil. Saya doakan ya, Bu. Nah, apa komitmen Ibu nanti terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu disiplin dan datang tepat waktu, serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anak didik saya, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua ya, Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ruri atas waktunya untuk sharingnya.
Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Nah, kebetulan loncengnya telah berbunyi ya Bunda Maya. Mari kita masuk ke dalam kelas. Mari Bu Ruri.